Selamat pagi anak-anak dikasih Tuhan. Selamat pagi lese-lese, bobo-bobo, kungkung, juga papa mama yang sedang mendampingi anak-anak. Sebelum kita mulai ibadah online pada pagi ini, Rasa Satong akan mengajak anak-anak untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah online pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Apa kabar semuanya? Baik bukan? Anak-anak, firman Tuhan dalam Mazmur 5 ayat 7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Mari kita memujikan lagu Bapa ku cinta kau. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Bapa engkau baik. Engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Tuhan Yesus, kalau hari ini ya Tuhan, kami masih bisa bernafas dengan udara segar dan gratis. Ini semua karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami, umat-Mu, yang hari ini memenuhi panggilan-Mu untuk datang beribadah. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak, tolonglah kami semua Tuhan, untuk dapat
bersungguh-sungguh, bersemangat ketika memuji Tuhan. Tolonglah juga kami Tuhan untuk dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pernah dengar enggak ya lagu yang ada kata-katanya seperti ini? Sekarang ku miliknya, sekarang ku milik Yesus. Pernah enggak? Pernah dengar? Kita akan belajar lagu ini. Sekarang ku milik Yesus. Bersama-sama ya. Ayo semuanya ikut nyanyi. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku. Sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Yesus sudah berkorban bagi Lause, juga bagi anak-anak, bagi semua yang percaya kepadanya. Yesus sudah menebus kita. Sekarang kita milik Yesus, bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini lagi ya. Ayo semuanya Lause ajak untuk nyanyi. Lause, mama, papa, dan anak-anak semua. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Musik. Tuhan Yesus mengasihi aku ya. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku. Sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Anak-anak yang sudah sekolah SD tentunya sudah belajar baca ya. Huruf T, huruf A, T. Bacanya gimana? Iya, taat. T, A, T, taat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Demikian Efesus 6 ayat 1. Lause akan ajak kalian untuk membaca ayat ini sekali lagi dari alamatnya terlebih dulu ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita pujikan T-A-A-T, taat. Semuanya nyanyi loh ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus.
dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya, kita nyanyikan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Anak-anak, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lose Yohanes. Anak-anak, ayo Lose aja semuanya mempersiapkan hati. Mari kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa belajar untuk menghormati orang tua dan menaati orang tua kami, seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Berikan kami telinga ya Tuhan yang mau mendengar, dan berikan kami hati yang mau melakukan. Kiranya ya Tuhan, kami selalu memegang teguh iman kami, serta selalu memegang teguh perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Halo, selamat siang adik-adik. Ayo Lose hari ini mengajak setiap kalian membuka Alkitabnya. Kita buka Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan semua membuka Alkitab. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hari ini Lose mengajak setiap kita untuk belajar bersama-sama bagaimana setiap kalian menghormati maupun juga mentaati orang tua kalian. Lose bacakan bagi kita semuanya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Kemarin Lose membaca sebuah berita di internet. Wow, beritanya apa ya? Beritanya adalah tentang kisah 3 orang anak-anak. Memang anak-anaknya ini sudah dewasa dan juga sudah menikah semua. 3 orang anaknya ini berkomplot. Berkomplot itu artinya bekerja sama, berunding, janjian. Untuk apa? Untuk mengusir mamanya yang sudah umur 80 tahun. Mamanya yang sudah umur 80 tahun
3 orang anaknya, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Bahkan mereka juga tega-teganya mengusir mamanya yang sudah umur 80 tahun itu dari rumah. Entah terserah, suruh pergi kemana terserah. Untuk apa? Supaya rumahnya itu bisa dijual, lalu uangnya dibagi 3 orang. Nah, adik-adik, ternyata kita melihat, wih, kok ada ya orang seperti itu, kejam sekali gitu ya. Mamanya sendiri loh, sudah umur 80 tahun lagi, tidak ada yang memperhatikan, malah diusir. Sehingga mereka semua berkomplot dan akhirnya betul-betul berhasil mengusir mamanya. Mamanya apa? Ya sudah, tidak bisa lagi melawan. Nah, adik-adik, lo semua tanya, bentuk seperti ini kira-kira menghormati orang tua atau tidak? Jelas tidak ya. Lalu satu lagi, kemarin juga Lose membaca sebuah berita. Anak kecil masih kelas 3 SD menampar mamanya. Wah, berani sekali gitu ya. Bayangkan anak kelas 3 SD loh. Kalau kelas 3 SD itu kan kelas sejahtera ya, kalau di sekolah minggu kita. Wih, beraninya nampar mamanya. Karena apa? Ternyata anak ini mengaku bahwa mamanya ini sudah ngomel-ngomel terus gitu ya. Mamanya ini ngomel terus untuk apa? Supaya anaknya belajar, jangan main game mulu gitu ya. Jangan melean gitu ya, main game mulu gitu ya. Akhirnya karena dia tidak tahan, tiap hari mamanya terus ngomel. Akhirnya suatu kali dia tampar mamanya, plok gitu ya. 2 kali, plok lagi gitu ya. Adik-adik, kira-kira ini menghormati orang tua atau tidak? Ternyata tidak ya. Bagaimana setiap kalian? Pernah tidak kita berbuat seperti itu? Kita tidak hormat, kita membantah, kita menunjukkan rasa benci kita kepada papa dan mama kita. Pernah atau tidak? Nah, mungkin kalian menjawab, itu kan mungkin orang-orang yang sangat jahat. Memang dari sononya dia tidak percaya Tuhan. Nah, lo sebuktikan, ternyata anak-anak Tuhan pun juga bisa tetap gagal melakukan hukum ini. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Banyak kali yang gagal. Lo kasih bukti ya. Nah, Lose ajak setiap kita melihat sebuah video percakapan Lose dengan Lose Ican dan Lose Miske. Silakan dilihat dulu ya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhan tadi bilang kepada setiap kita bahwa supaya kita harus menghormati orang tua, menghormati papa dan juga mama kita. Nah, sekarang Lose bersama dengan Lose Ican dan Lose Miske. Ayo tebak, kira-kira siapa di antara mereka berdua yang termasuk di dalam orang tua, disebut sebagai orang tua? Kira-kira Lose Ican atau Lose Miske ya? Lose Ican, kalau Lose Miske 17 tahun. 17 tahun. Wah, sisi sedikit. Ayo kira-kira tebak. Lose yakin? Pasti kalian langsung tebak. Ya, di sebelah kirinya Lose Miske. Karena apa? Sudah menikah. Nah, tapi sedangkan Lose Ican itu kan bukan orang tua Lose, belum jadi papa, belum menikah, maka ini bukan orang tua. Nah, tapi ingat, ternyata firman Tuhan bilang apa? Orang tua itu bukan cuma yang sudah menikah, tetapi orang yang dituakan atau orang yang menjadi pemimpin rohani pun juga dianggap sebagai orang tua. Nah, Lose mau tanya sekarang kepada Lose Miske dan Lose Ican. Kira-kira pernah enggak nemuin anak sendiri atau anak orang lain di sekolah yang tidak hormat kepada Lose Miske? Oke. Pengalaman Lose Miske sebagai orang tua di rumah maupun di sekolah, pasti ada anak-anak yang tidak hormat Lose. Sewaktu-waktu mereka tidak hormat. Sekalipun mereka bilang maunya sih hormat, tapi kenyataannya mereka nggak hormat. Itu. Tidak hormatnya itu kira-kira seperti apa sih? Kebanyakan melawan. Oh. Melawan. Melawan, suka bantah gitu ya. Bantah.
Diomongi malah dia yang Dan nggak mau ingat-ingat aturan di rumah atau di sekolah. oh, jadi itu termasuk tidak hormat loh. Nggak hormat. Berarti pengalaman Mas Miska sama ya dengan Sama saya. ya. Iya. Waktu di sekolah gimana? Kalau di sekolah Pernah enggak murid-murid juga tidak hormat? pernah sih, pernah. Ya ketika lesemis ke memberikan nasihat sama saja, prinsipnya tetap sama, memberi nasihat tidak dilaksanakan, memberi aturan kebaikan dia tidak dilaksanakan. Ya, menurut lesemis sih itu juga tidak taat. Jadi kalau tidak hormat kasih aja nilai 5 gitu ya. Jangan bisa gitu. Jangan ya. Oh. Berarti itu tidak mendidik artinya ya. Jadi, itu nggak ada gunanya, nggak efek. Oh gitu ya. Nggak efek. Sekarang kalau seican ini, kalau seican ini juga termasuk orang tua. Waktu kapan ya? Waktu menjadi guru sekolah minggu. Nah, kalau seican pernah enggak? Kalau saya itu ngajar anak-anak, sekarang kan kelas yon. Anak-anak itu ketika diajar, ketika lo seican ngajar, memberikan aktivitas, tapi anak-anak itu tidak hormat. Bentuknya kayak apa ya, Lo Seican? Pernah loh, Sir. Jadi kadang di kelas yang itu Lesa punya contoh ada seorang anak laki-laki dikenalnya jagoan. Wah, jagoan ini. Kayaknya saya kenal ya. Mungkin Oh, saya kenal. ya. Anaknya ini unik sih. Jadi kadangkala memang di satu situasi dia tidak nurutnya seperti ini. Disuruh belajar, Lesa pipis. Oke, Lesa antar ke kamar mandi. Selesai pipis, yuk kita belajar lagi. Lesa lapar. Oke, kita bermain. Lesa ngantuk. Aduh, Lesa. Ya gitu Lesa pengalamannya. Ada saja alasannya. Nah, adik-adik, ternyata pengalaman dari Lo Seican dan juga Lo Miske ternyata masih banyak loh anak-anak walaupun pengikut Tuhan, walaupun dia itu orang Kristen, tapi masih banyak kali yang gagal mentaati hukum yang kelima tentang menghormati orang tua. Ayo kita lihat sama-sama firman Tuhan yang tadi Lo bacakan ya, dari Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan anak-anak. Kita lihat pengajarannya ya. Sudah ngerti dan kita sudah melihat percakapan Lose dengan Lose Ican dan Lose Miske. Wow, ternyata adik-adik bukan cuma orang yang tidak percaya, bukan orang Kristen saja yang gagal, tapi ternyata banyak juga orang-orang yang ke sekolah minggu, tiap minggu mereka ibadah, tetap saja gagal untuk menghormati orang tua. Lose yakin kalian pun juga pernah berbuat demikian. Mungkin kalian tidak sadar, nah itu pun juga bukti bahwa kalian sudah gagal mentaati orang tua kalian, menghormati papa dan mama kalian. Apa ya kata firman Tuhan? Lose bacakan sekali lagi ayat yang pertama. Ayat pertama dikatakan begini: hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa? Di situ dilanjutnya karena apa? Karena haruslah demikian. Karena ya memang seperti itu yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Taatilah orang tuamu, ingat di dalam Tuhan. Adik-adik dilanjutkan di dalam ayat yang kedua. Selain taat, lalu dilanjutkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tadi taat, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama, masih ingat tidak? Hormatilah ayahmu dan ibumu ini ada tercatat di dalam hukum yang nomor berapa? Nomor 5 ya. Hukum Musa, hukum Taurat nomor 5 memberikan perintah supaya kita menghormati orang tua kita, ayahmu dan ibumu. Nah, menariknya adik-adik,
ketika kita melihat, membandingkan di dalam Keluaran pasal 20, di situ sebelum Tuhan memberikan perintah untuk menghormati orang tuamu, di ayat yang pertama kita melihat Allah terlebih dahulu memberikan anugerahnya. Apa itu? Memberikan kebebasan ketika mereka dibebaskan dari perbudakan dari tanah Mesir. Sehingga sekarang mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ketika mereka sudah menerima anugerah, mereka sekarang akhirnya diberikan sebuah perintah supaya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, termasuk di dalam menghormati sesama manusia. Lalu juga ternyata sama apa yang diajarkan Musa dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Paulus ketika melihat ayat 1 sampai ayat 3 ini, ada juga di dalam sebuah pembicaraan. Apa itu? Kalau kita melihat, bandingkan dengan pasal sebelumnya ya. Langsung mengajak setiap kita melihat pasal yang kelima, Efesus pasal 5. Judulnya apa di situ? Judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Apa buktinya hidup sebagai anak-anak terang? Nah, Paulus memberikan sebuah contoh-contoh. Suami harus mengasihi istri. Lalu apa lagi? Istri harus tunduk kepada suami. Lalu apa lagi? Jemaat tunduk kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Hamba taat, hormat kepada tuannya atau bosnya. Lalu juga ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini mengatur hubungan antara orang tua dan juga anak. Anak harus menghormati ayah dan ibunya. Supaya apa? Supaya menunjukkan kalau kamu adalah anak-anak terang. Kamu hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan. Adik-adik, kita sungguh-sungguh melihat ternyata ini adalah sebuah perintah yang penting. Ayat 2 katakan seperti itu. Lalu juga ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi bukan berarti, kalau hormati papa mama itu bisa umur kita panjang. Artinya bukan seperti itu. Artinya adalah kalau zaman dulu panjang umur itu adalah sebuah tanda orang yang diberkati. Maka ketika kalian hormat kepada papa dan mama kalian, itu pun juga artinya kalian akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, kita mungkin bertanya, jadi saya harus hormati papa dan mama saja ya? Nah, kata orang tua di sini pun juga bisa berarti orang yang lebih tua dari kita atau seorang pemimpin rohani. Saya ambil contoh, ketika kalian ke sekolah minggu, kalian waktu dengar firman Tuhan kan lose-lose kalian yang cerita. Itu pun juga termasuk di dalam orang tua kalian. Maka dari itu kalian harus hormat. Ketika lose-lose kalian mengajar di kelas, betul-betul kalian respect, kalian hormat, perhatikan sungguh-sungguh. Karena apa? Lo sekalian mengajarkan apa? Mengajarkan firman Tuhan. Lain kalau lo sekalian mengajarkan kesesatan atau cerita bohong, kalian tidak perlu dengarkan. Tapi lo sekalian kan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kalian harus memperhatikan, kalian tetap hormat, terima kebenaran itu. Adik-adik, ketika sekarang kalian belajar di rumah, mungkin kita seringkali mama kita ngomel, ditambahi lagi papa kita ngomel juga. Akhirnya apa? Kita makin benci kepada orang tua kita. Kita makin apa? Kita makin tidak hormat kepada mereka. Sudah, lebih baik papa mama keluar saja. Sudah wis kerja, pagi berangkat, malam pulang, tidak apa-apa. Sudah, tidak peduli saya. Jangan ya. Karena apa? Itu orang tua kalian. Lalu juga, bukankah di situ tidak ada syaratnya?
bukankah lain kalau dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu kalau mereka tidak ngomel? Bahkan tidak seperti itu. Kalian dituntut menghormati orang tua tanpa syarat. Walaupun orang tua kalian seperti apa, kalian pun belajar. Posisi kalian sebagai seorang anak, kalian pun juga belajar untuk hormat kepada Tuhan. Hari ini Lose mengajarkan firman Tuhan bagi kalian. Supaya apa? Supaya kalian hormat kepada orang tua kalian. Bahwa Tuhan memakai orang tua sebagai wakil Tuhan selama kalian hidup di dunia ini. Dan juga ketika kalian hormat kepada orang tua, tadi Lose katakan apa? Itu bukti kalian hidup sebagai anak terang. Kalian bukan hidup di dalam kegelapan. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kalian untuk kalian tetap taat kepada papa, mama, guru kalian di sekolah, ataupun juga lose-lose kalian di gereja. Amin.